Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda darasana al-an biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ibu yang soleh-solehah, hari ini ada dua materi matematika yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pecahan senilai, dan yang kedua adalah membandingkan pecahan, insyaallah ya. Baik, pecahan senilai, ibu berikan beberapa contoh. Kalau seandainya ada soal seperti ini, 3/4 sama dengan yang senilai dengan 3/4. Kalau ada soal hanya seperti ini, maka sangat mudah. 3 kali 4 ini dikali 1. Kemudian kita cari di sini penyebutnya. Ya, ini kali 1. Kalau dikali 2 berarti di sini 8, di sini 6. Kalau di sini ini kali 2, di sini kali 3, berarti di sini 9/12 karena 4 kali 3 12. 3 kali 3 9. Ini 1 2 3. Berarti di sini perkalian 4. Ingat ya, di ini antara pembilang dengan penyebut sama-sama dikalikan 4. Maka 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian di sini 1 2 3 4 5. Maka di sini antara pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan 5. Maka di sini 15, 4 kali 5 20. Ini kalau soalnya hanya ditulis yang sebelah kiri saja, kemudian disuruh menentukan pecahan senilai berikutnya. Tapi bagaimana kalau seandainya soalnya bagaimana kalau seandainya soalnya seperti ini? Yang sebelah kiri sudah diketahui angkanya, kemudian sebelah kanannya sudah ditentukan penyebutnya. Ya, sementara pembilangnya belum ada. Nah, caranya nih dikalikan, kemudian ke sini dibagi. Ya. 2 dikali 10 dibagi 5. Untuk mencari pembilang yang ada di sebelah kanannya. 2 kali 10, 20 dibagi 5 sama dengan 20 dibagi 5 berapa nak? Sama dengan 4. Maka di sini jawabannya adalah 4 ya. Tadi kalau seandainya yang di sebelah kiri sudah diketahui, kemudian sebelah kanan hanya diketahui salah satu di antara pembilang atau penyebutnya. Sama dengan yang ini, misalnya contohnya nih titik-titik, kemudian di sini ada 6/21, di sini ada angka 7. Maka caranya sama dengan yang tadi, antara pembilang dengan penyebut dikalikan, silang ya, 7 dibagi 21. Nah, 6 kali 7 sama dengan 42 dikali 21 dibagi 21 sama dengan 2. Maka di sini jawabannya adalah 2. Kalau tidak percaya kita tes ya. Sama-sama dikali berapakah antara 6 dengan 21 ini? Ya. 2/7 sama-sama dikali 3, maka dapatnya 6. Ini dapatnya 21. Tapi untuk mudahnya kita buat cara yang seperti ini saja. Fahim? Ya, ingat. Dikalikan silang pembilang dengan penyebut. Tidak boleh antara pembilang dan penyebut dalam satu soal, tapi harus silang, Kalau masih bingung, Ibu Iis akan memberikan satu contoh kembali. Ya, apabila kanan atau kirinya sudah diketahui dan yang sebelahnya belum ada. Misal 8 per titik-titik, pembilangnya sudah ada. Kemudian yang sebelah kanan 24/30. Maka caranya 8 dikali penyebut ya, silang, tidak boleh antara bawah dengan atas, tidak boleh ya. 8 kali 30 dibagi 24. Maka hasilnya 240 dibagi 24 sama dengan 10 ya. Maka di sini jawabannya adalah 10. Coba kalau kita tes,
8 dengan 10 sama-sama dikali berapakah? Hasilnya 24/30. Sama-sama dikali 3. Pahim? Kalaupun seandainya dibalik nih. Di sini yang ada penyebutnya, kemudian yang di sebelah kanannya tidak ada penyebutnya. Kita buat caranya sama, ya. 24 kali 10 dibagi 8. Ya. Berapakah hasilnya? Ya. 24 kali 10 240 dibagi 8. Berapakah hasilnya? 30. Sama tidak di sini? Tadi 30? Sama. Itu kalau menentukan pecahan senilai dengan berbagai contoh yang tadi sudah Ibu berikan. Sekarang kita masuk ke materi membandingkan pecahan, berbagai bentuk pecahan. Nih, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, membandingkan berbagai bentuk pecahan. Membandingkan itu menggunakan tanda seperti ini, ya. Nah, kalau seperti ini, kalau sebelah sini berarti kecil, atau misalnya dibalik seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini, nah besar, atau dibalik besar. Artinya, artinya nih sebelah sini besar, sebelah sini kecil, atau yang besar dimakan, yang kecil tidak usah dimakan. Kemudian tanda sama dengan artinya sama besar. Baik, kita masuk ke beberapa contoh dengan menerapkan dua tanda seperti ini. Baik, contoh pertama kalau penyebutnya sama, 8/10 dengan 6/10. Ini penyebutnya sama, maka kita tinggal memberikan tanda seperti ini. Artinya 8 lebih besar daripada 6, atau 6 lebih kecil daripada 8. Ini jika penyebutnya sama. Bagaimana kalau seandainya penyebutnya tidak sama? Baik, Ibu memberikan contoh. Ini pecahan campuran dengan pecahan biasa. Maka langkahnya, rubah dulu pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. 1 kali 4, 4 ditambah 3, 7/4. Kemudian 6/7. Nah, untuk cara yang pertama, Ibu memberikan contoh ini dikalikan silang. Ya, 7 kali 7, 49. Kemudian 6 kali 4 sama dengan 24. Maka tandanya 49 lebih besar daripada 24. Tinggal memberikan tanda seperti ini. Atau pada titik-titiknya tadi. Ya, pada titik-titik yang di sini. Pahim? Bagaimana kalau seandainya contohnya ini dengan cara pertama ya, mengalihkan silang. Sekarang Bu Iis akan memberikan penyelesaian dengan cara menyamakan penyebut. Angkanya tetap ini. Angkanya tetap ini. Ya, atau kita rubah angkanya ya. Kita rubah angkanya saja. Misalnya 0,8 ini desimal dengan pecahan biasa atau pecahan desimal. Nah, kalau sesama desimal kita tidak usah merubah, tinggal lihat saja mana yang lebih besar, ya. Ini kalau sama-sama desimal. Kemudian, bagaimana kalau seandainya antara desimal ada dengan pecahan biasa? Ini Ibu berikan contoh 3/6 dengan 0,5. Ini semuanya caranya sama, rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Atau kalau antum mau mengubah ke dalam bentuk sama-sama desimal boleh. Bu Iis memberikan contoh mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kita cari KPK antara 6 dengan 10. Antara 6 dengan 10 adalah 30. Nah, 6 kali berapa hasilnya? 30. Dan 10 kali berapa hasilnya? 30. Kita cari 6 kali berapa hasilnya 30? Kali 5. Di sini juga kali 5. Kalau di bawah kali 5, maka di atas dikali 5. Di sini 3 kali 5, 15. Kemudian yang di sini 10 kali berapa hasilnya? 30 kali
3. 5 kali 3 karena sama-sama dikali 3. 15. Karena yang di atas sama, yang di bawah abaikan karena yang dibandingkan itu yang di atasnya. Maka berikan tanda sama dengan. Ya. Itulah materi membandingkan berbagai bentuk pecahan. Kalau seandainya persen, Ibu berikan contoh misalnya 2% dengan 0,6. Mana yang besar? Kita berubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 2/100, 6/10. Mau cara silang? Boleh. Kita buat caranya dua-duanya ya. 2 kali 10, 20. 100 kali 6, 600. Maka seperti ini tandanya. Kita buat cara yang kedua. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, mencari KPK. Antara 100 dengan 10 KPK-nya adalah 100, 100. 2 tetap. Kemudian 10 kali berapa hasilnya? 100 kali 10. Ini 60. Ya. 60. Maka ini lebih besar. Tandanya sama bukan? Baik, itulah materi kita hari ini, membandingkan pecahan dengan berbagai bentuk pecahan. Boleh dirubah ke dalam bentuk yang sama ya. Kalau misalnya mau dirubah ke dalam bentuk desimal, sama-sama desimal boleh. Tapi Bu Iis mengajarkan di sini dengan cara menyamakan penyebut atau mengalihkan silang ya, antara pembilang dengan penyebut, pembilang dan penyebut. Fahimtum? Baik, itulah materi kita hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.